Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami satu kelompok dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek di Institut Teknologi Aditama Surabaya akan menjelaskan proyek akhir untuk mengikuti ujian akhir semester. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri dengan nama Raka Satria Putra, NPM 06 2019 107 160. Dan saya Haris Dwi Nur Almas dengan NPM 06 2019 107 168. Dan saya Renja Saputra Ramadan dengan NPM 06 2019 107 177. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan gambaran umum dari program ini. Program ini merupakan program sistem informasi penjualan baju, di mana nanti di awalnya akan ada inputan untuk mendaftarkan data diri dan mendaftarkan untuk inputan di menu selanjutnya. Selanjutnya setelah mendaftar akan ada pilihan untuk melakukan login dengan nama dan password. Setelah melakukan login dengan nama dan password, akan ada menu untuk menampilkan data dirinya. Selain menampilkan data diri, juga ada menu pembelian, apakah apa yang akan dibeli oleh pembeli. Selanjutnya ada user lain, yang lebih tepatnya sebagai admin untuk memberikan verifikasi data dari data pembeli. Jadi ketika pembeli telah menginputkan apa yang dibeli, admin akan memverifikasi data. Setelah admin memverifikasi data, pembeli dapat mengecek dengan menggunakan login sebagai pembeli dan melihat datanya apakah sudah diverifikasi oleh admin atau belum. Selain itu, di menu ini kita juga ada menu update dan delete. Update berfungsi untuk mengganti inputan ketika kita ingin mengganti baju atau baju yang dibeli seperti modelnya. Lalu untuk menghapus, dia akan menghapus indeks dari baju yang dibeli. Jadi baju yang sudah dibeli tadi bisa dihapus dan bisa membeli baju baru. Pertama-tama di sini saya menjelaskan ada beberapa package. Yang pertama ada package entity, controller, model, view, dan project. Di entity ini merupakan pemberian inisialisasi, yaitu pemberian parameter dan metodenya. Selanjutnya di model ada proses-proses yang harus dilakukan. Sedangkan di controller ini akan menjadi jembatan antara entity dan model. Selanjutnya dari ketiga itu akan diakses melalui GUI, Graphical User Interface. Jadi di GUI itu user dapat memberikan mengisi tampilan melalui package GUI. GUI dapat berjalan setelah mengimplementasikan hal-hal yang sudah diberikan di package sebelumnya, yaitu di entity, controller, dan model. Selanjutnya fungsi dari package project berfungsi untuk menjalankan program. Selanjutnya program akan dijelaskan satu persatu oleh anggota kelompok kami. Yang pertama dari Haris akan menjelaskan package entity. Jadi di sini program dari kelompok kami juga memiliki package entity yang berfungsi untuk menyimpan data-data array string. Yang pertama ada kelas abstract entity. Di sini digunakan untuk menggambarkan kelas entity dari semuanya yang nanti akan diturunkan oleh subkelas-subkelasnya sendiri. Lalu ada baju entity. Baju entity ini digunakan untuk menampilkan sebuah pilihan nanti yang ada di GUI, yaitu ada kaos beserta harga-harganya, juga batik dan juga kemeja. Lalu ada pembeli entity. Di sini terdapat kelas pembeli entity yang dimana kelas ini merupakan turunan dari abstrak kelas entity. Jadi di sini nanti kelasnya itu digunakan untuk menyimpan data yang berdasarkan konstruktornya ada nama, password, dan alamat. Lalu ada penjual entity. Penjual entity ini juga sama, dia merupakan kelas turunan dari abstract entity yang dimana dia juga menyimpan nilai konstruktor dari string nama, password, dan toko. Lalu ada daftar pembeli. Daftar pembeli ini digunakan untuk menyimpan data yang berasal dari member pembeli itu sendiri. Yang dimana dia menyimpan nilai konstruktor entity, yaitu pembeli, ada is verified, dan juga indeks baju. Selanjutnya
akan dijelaskan oleh anggota kami yang bernama Reza Saputra. Oke, di kelas daftar model ini adalah turunan dari kelas model interface. Di sini ada metode daftar model, ada metode insert daftar, dan metode array list dan size. Nah, ini turunan dari metode view yang ada di kelas model interface. Di metode view ini untuk menampilkan daftar pembeli yang isinya adalah nama, password, alamat, baju, dan verifikasi apakah sudah diverifikasi atau belum. Dan di ini adalah turunan dari metode cek data string nama dan password. Ini untuk mengecek nama atau password yang kita inputkan di running nanti ya. Di sini ada metode daftar pembeli, metode update verifikasi, metode hapus pembeli untuk menghapus data pembeli yang diinputkan, metode all data pembeli. Ini metode cari baju ini untuk mencari baju yang akan dihapus atau diupdate. Ini ada metode update untuk mengupdate baju. Oke, kita ke pembeli baju. Jadi pembeli model. Kita ya pembeli model ini juga sama turunan dari kelas interface dan metode pembeli model dan metode insert. Nah, di sini juga sama ada turunan dari view yang ada di model implement di kelas model interface. Ini untuk menampilkan nama, password, alamat dari pembeli yang diinputkan nanti di view inputan. Dan ini cek data untuk mengecek loginnya. Ada metode pembeli entity. Ke kelas penjual model. Di sini kelas penjual model juga peranakan atau turunan dari kelas model interface. Ada metode penjual model, ada metode insert penjual untuk inputan penjual, metode view untuk menampilkan nama, password, dan toko. Ini turunan cek data untuk inputan nama dan password. Dan metode penjual entity untuk melihat data penjual. Oke, sekarang menuju controller yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Raka Satria Putra. Di sini saya akan menjelaskan package controller, di mana controller yang pertama di sini ada all object model. All object model ini untuk menyimpan, untuk mengambil data dari model kelas, yaitu dari daftar model, penjual model, sama pembeli model. Itu nanti supaya mudah pengaplikasiannya disimpan dengan nama daftar untuk daftar model, penjual untuk penjual model, dan pembeli untuk pembeli model. Selanjutnya ada controller interface. Fungsi dari controller interface itu untuk menggunakan kelas interface yang memberikan aplikasi penggunaan void login, di mana void login itu berisi parameter nama dan password. Selanjutnya ada pembeli controller. Nah, di sini di pembeli controller ini, yang pertama-tama ada public class-nya sendiri yang mengimplementasikan controller interface, yang berarti
memiliki turunan dari controller interface itu sendiri. Terus ini ada indeks login, di mana indeks login ini dimulai dari indeks ke 0. Yang pertama ada public pembeli entity get data. Jadi di get data ini berfungsi untuk menyimpan semua datanya dari all object model, dari daftar dari pembeli model. Kita mengambil get pembelinya untuk mendapatkan release untuk memberikan indeks login. Terus ada void daftar baju, itu diambilnya itu ada isi parameternya indeks baju, pembeli entity, boolean, dan is verified. Di mana isinya ada metode untuk mengambil data dari all object model, yaitu daftar model, disingkat daftar itu tadi, dan mengambil insert data daftar dengan parameternya new daftar pembeli, mengambil dari pembeli entity, is verified, dan indeks baju. Selanjutnya ini tadi overriding mengambil dari kelas public void login dari kelas controller interface, di mana public void login nama passwordnya, yaitu indeks login itu diambil dari all object model pembeli get data. Data yang diambil yaitu nama dan password. Selanjutnya untuk insert, ini insert setelah itu yaitu data yang disimpan. Data yang disimpan ini ada nama, password, dan alamat. Zona apa bisa? Meeting apa itu, Mang? Meetingnya ngapain mari Pak? Limit. Ya tak antekno controller mari ngono kok lanjut mana? Terus di sini juga ada void string void insert itu berfungsi untuk menyimpan nama, password, dan alamat dengan disimpan di all object model pembeli, dan untuk data yang diambil yaitu nama, password, dan alamat, dan pembeli entity sama juga seperti tadi, tapi data yang diambil itu indeks loginnya disimpan pada indeks release. Terus ada daftar pembeli string nama dan ini untuk mengecek all objeknya, jadi namanya dinulkan lagi. Terus habis itu daftar pembeli untuk show daftar pembeli ini kita menampilkan indeksnya, jadi di indeks itu menyimpan nama di indeks itu menyimpan nama, password, baju, dan lain-lain. Terus ini void update itu digunakan untuk update baju, yaitu ada string baju dan update baju. Terus ada data pembeli untuk menampilkan indeks. Terus ini ada default tabel model. Default tabel model ini nanti akan berhubungan dengan package view, yaitu menampilkan tabel untuk data pembeli, di mana data pembeli ini ada nama, password, alamat, baju, dan verifikasi. Dan itu untuk kolomnya isinya dengan menguji isi dari all object daftar pembeli size-nya, dan dimulai dari indeks 0 dan ada perulangan yaitu for i sama dengan 0, i kurang dari size, i plus plus. Dan ini diuji lagi jika all object controller daftar dari semua pembeli yang didapatkan datanya sudah diverified itu bernilai salah, berarti datanya belum diverifikasi. Jika sudah, berarti dia bernilai yes. Lalu masuk ke objek data, new object, itu isinya 5 karena di situ ada 5 data dimulai dari data ke-0 sampai data ke-4. Di mana data ke-0 itu berisi nama, data ke-1 berisi password, data ke-2 berisi alamat, data ke-3 berisi indeks baju, dan data ke-4 berisi verif. Verif itu maksudnya datanya sudah diverifikasi atau belum. Verif diambil dari pengujian if di atas. Lalu setelah itu kembali ke data daftar pembeli. Selanjutnya ada penjual controller. Nah, di penjual controller ini untuk menyimpan data penjualnya. Data penjualnya di sini ada nama penjualnya, ada Reza Raka Haris, dengan passwordnya 1, 2, dan 3, dan string tokonya ada toko baju 1, toko baju 2, toko baju 3. Selanjutnya dari itu semua diuji dulu di for untuk memberikan indeks pada nama penjual, nama toko, dan password penjual. Selanjutnya view penjual itu untuk menampilkan semua penjual, list pembeli baju untuk menampilkan semua pembeli baju, dan overriding-nya untuk public void login itu untuk login dari nama password yang digunakan oleh penjual. Terus penjual entity untuk memberikan data verifikasi login, dan update is verified itu untuk memberikan verifikasi apakah bajunya sudah
sudah diupdate oleh admin atau belum untuk keterangan pada user pembeli. Selanjutnya, rilis daftar pembeli itu semua data pembeli akan disimpan pada indeks rilis, yaitu dicek daftar model. Selanjutnya, packet view akan dijelaskan bersama-sama. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Haris Dunur Almas. Ya, di sini ada kelas all object controller. Di sini digunakan untuk membuat objek-objek baru yang dimana setiap objeknya itu berhubungan ke package controller. Di sini ada penjual controller yang objeknya penjual, lalu ada pembeli yang dimana objek tersebut terbuat dari kelas pembeli controller. Lalu untuk yang GUI nanti dijelaskan oleh Reza Saputra. Di kelas GUI ini ada JFrame untuk membuat tampilan kotak, dan JLabel ini untuk membuat tulisan, login, daftar, dan di radio button ini untuk membuat tampilan untuk memilih penjual atau pembeli, dan di text field ini untuk membuat teks nama, daftar, dan nama untuk membuat teks nama login dan nama daftar dan alamat. Dan di label ini untuk membuat astagfirullahaladzim, text field. Text field itu iki ya? Text field untuk memberikan ketikan. Inputan ya. Oke, ngulang. Eka ngedit musuhin kok kah? Di kelasku ini ada JFrame untuk membuat Windows, tampilan Windows, dan JLabel untuk membuat tulisan yang ingin ditulis, ada login, daftar, dan daftar baju. Radio button ini untuk membuat pilihan untuk memilih penjual atau pembeli. Text field ini untuk membuat inputan, login, dan alamat. JLabel untuk membuat nama, password, nama dan password, dan alamat. JButton untuk menekan untuk membuat tombol klik untuk cek, update, dan daftar. Ini tulisan red. Dan password field ini untuk membuat inputan password, login, dan daftar. Nah, kita di public GUI ini ada tampilan awal ini dengan ukuran 706x30, warna cyan, dan tadi di top new JLabel membuat tulisan toko baju dengan ukuran segini, huruf Times New Roman tebal ukuran 40, dan di login JLabel sama hurufnya Times New Roman tebal ukuran 30, di radio penjual ini untuk radio button untuk memilih penjual ditempatkan pada ukuran segini, backgroundnya warna hijau, yang pembeli sama penjual, di sampingnya penjual warna hijau juga. Ini untuk label nama dan password, di bawahnya penjual dan pembeli. Ini JButton cek sama JButton update untuk JButton.
klik cek untuk password login, dan update ini untuk mengupdate baju nanti, dan di label daftar ukurannya New Roman bold 30. Ini di daftar ada nama, password, alamat, dan jika sudah diklik daftar untuk mendaftarkan data penjual yang didaftar. Pilihan awal kelas turunan dari action format. Di sini ada radio penjual dan radio pembeli. Ini untuk memilih mana yang bisa diklik. Di radio penjual dan radio pembeli ini untuk memilih apakah penjual dan pembeli. Ini yang dicentang hitam. Dan di action di cek ini untuk membuat ini cek, dan ada di option pane selamat datang, informasi jikalau benar selamat datang, dan jikalau salah atau akan muncul nama atau password salah informasinya. Pakai try and catch. Sama ini untuk penjual dan ini untuk pembeli. Oke. Lanjut di update. Ini untuk klik update. Di sini update GUI di update, untuk klik update. Di override ini publication format ini untuk rek ini untuk daftar, klik daftar, dan ada informasi nanti ada kalau berhasil ada registrasi sukses, dan kalau salah ada format penulisan salah. Oke, void kosong ini metode void kosong, teks nama daftar, password daftar, teks nama login, teks alamat, dan password login. Oke, lanjut di update GUI akan dijelaskan oleh Raka Satria Putra. Di sini update GUI. Yang pertama ada J combo box untuk pilih baju, dan untuk J button untuk konfirmasi dan kembali. Ada J frame untuk tampilan awalnya, J text area untuk area, dan J label untuk memberikan nama pada update, label baju update dan label baju update. Terus dan ada J text field untuk inputan teks baju update. Selanjutnya yang pertama di sini kita menentukan lebar frame-nya, yaitu size-nya dengan pixelnya 720 dan 600, dan layout-nya 0, dan warnanya magenta. Terus habis itu pertama ada update. Update itu merupakan label dengan judul update data. Terus ada set font, new font, fontnya Times New Roman dengan fontnya bold dengan ukuran 43, dan itu berada di jarak dari X-nya dari sisi kiri ke tengah-tengah itu 240, dari atas ke bawah 30, panjangnya 300 dan tingginya 80. Dan itu disimpan di tampilan awal update-nya disimpan di frame tampilan awal. Jadi itu kan nanti ditampilkan di frame tampilan awal. Begitu juga dengan JLabel sama dengan update data, namun bedanya sama dengan update, namun bedanya di label baju update itu inputan judul untuk nama pembeli. Lalu ada teks baju update itu untuk memberikan text field, jadi itu text box untuk mengisikan kalimat, yang dimana isinya itu nanti juga disimpan di tampilan awal. Terus ada pilihan baju, pil baju, set bounds-nya itu untuk memberikan scroll box itu untuk menampilkan data baju yang ingin diupdate. Terus tombol konfirmasi itu untuk button, dan tombol kembali untuk button. Terus semuanya itu disimpan dengan tampilan awal,
Terus sebelum disimpan itu ada set default close operation. Jadi ketika kita close, karena kita sudah mengimplementasikan exit on close, ketika kita close frame-nya maka program juga akan selesai. Selanjutnya di bawah ada program untuk action listener konfirmasi. Jika kita mengklik tombol konfirmasi, kita akan masuk ke all object controller, pembeli, update. Nah, itu akan datanya disimpan di pojok update. Ketika sudah data disimpan, maka akan menampilkan informasi, yaitu pilihan baju berhasil diupdate dengan judul information. Itu menggunakan G-option pane, yaitu information message. Selanjutnya ketika kita menekan tombol kembali, maka dia akan kembali ke void menu GUI. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembeli GUI. Di pembeli GUI ini hampir sama dengan yang lainnya. Yang pertama ada frame, JButton, JText area, JLabel, dan JCombo box. Dan juga ada integer check untuk mengecek data pembeli. Yang pertama-tama kita membuat frame pembeli dengan besarnya 720 x 600 pixel. Layout-nya dinulkan, lalu warna background-nya biru. Di situ ada label data diri dengan nama data pembeli, Times New Roman, font bold, size 30, dan boundnya ada di posisi X90, Y30 dengan posisi dari panjang fieldnya 200 dan tingginya 30. Selanjutnya datanya disimpan di pembeli add area. Lalu ada daftar baju, label daftar baju itu judulnya sama, daftar baju, Times New Roman bold, size 30. Lalu ada tombol button daftar dan tombol button back dengan warna grey. Selanjutnya ada set visible dari pembeli itu, set visible-nya true. Sama seperti sebelumnya ada default close operation, yaitu exit on close. Jadi data ketika sudah disilang maka program juga berhenti berjalan. Terus selanjutnya ada pengujian if check sama dengan -1, di mana -1 itu artinya belum ada baju yang dipilih. Jika -2 juga datanya belum dipilih, dan jika tidak sama dengan -1 dan -2 maka akan menampilkan set text mendapatkan data dari data pembeli. Terus itu ada daftar action listener-nya, daftar button. Nah, daftar button itu untuk menampilkan all object controller-nya dari data pembeli, menampilkan daftar baju yaitu indeks baju, all object controller pembeli untuk menampilkan datanya. Lalu ada back, ketika kita menekan tombol back maka program akan kembali ke fungsi GUI utama. Selanjutnya program akan dijelaskan oleh Haris bin Nur Almas. Baik, selanjutnya ada kelas penjual GUI. Di sini digunakan untuk menampilkan G-frame dari penjual. Di sini ada G-frame penjual yang dimana dia digunakan untuk membuat G-frame untuk objek penjual, lalu ada J-tabel. J-tabel ini digunakan untuk membuat tabel pada G-frame-nya, lalu ada G-scroll pane yang digunakan untuk membuat scroll pada tabelnya nanti. Lalu ada G-button yang digunakan untuk membuat untuk membuat tombol pada G-frame-nya. Lalu ada J-tabel yang nanti atribut tersebut digunakan untuk membuat tulisan pada G-frame-nya. Lalu ada G-text field yang digunakan untuk menempatkan inputan tulisan pada G-frame-nya. Lalu di situ terdapat metode penjual GUI-nya, yang dimana ada penjual dimana ada objek penjual. Di situ objek penjual ini digunakan untuk membuat G-frame-nya, dimana di situ ada penjual .set size sama juga penjual .set layout itu digunakan untuk membuat ukuran G-frame-nya. Lalu ada penjual sama dengan new J-label. Di sini objek tersebut digunakan untuk membuat tulisan penjual dengan ukuran 40 dengan fontnya tebal, dengan jenis fontnya Times New Roman yang nanti akan dimasukkan pada G-frame-nya. Lalu di sini ada scroll penjual
yang dimana objek tersebut nanti digunakan untuk membuat scroll pada tabel pembeli dengan bound 30, 100, 570, dan 200. Lalu ada nanti semua scroll penjual dan tabel pembeli tersebut akan maksud saya scroll penjual itu nanti dimasukkan pada JFrame penjual, objek penjual. Lalu ada nama label sama dengan new JLabel. Ini digunakan untuk membuat tulisan nama pada JFrame-nya. Lalu ada nama teks. Nama teks ini digunakan untuk membuat membuat tempat inputan dengan objek nama teks yang nanti akan dimasukkan pada JFrame-nya. Lalu ada password label. Password label ini digunakan untuk membuat tulisan password pada JFrame-nya. Lalu ada pass text yang digunakan untuk menempatkan inputan password pada JFrame-nya. Lalu ada verif. Verif ini objek yang digunakan untuk membuat sebuah tombol yang bertuliskan verif, yang nanti akan dimasukkan pada JFrame-nya nanti. Lalu ada tombol back, ada objek back maksud saya. Objek back yang digunakan untuk membuat sebuah tombol yang bertuliskan back. Lalu ada hapus, di mana objek tersebut digunakan untuk membuat tombol yang bertuliskan hapus pada JFrame-nya. Lalu ada back.add action listener yang digunakan untuk ketika tombol back itu ditekan, maka nanti dia akan masuk ke dalam method action performed yang nanti akan ada penjual.dispose yang artinya objek tersebut melakukan perintah dispose atau menutup sebuah JFrame-nya nanti, yang nanti lalu akan dialihkan ke GUI main, yang dimana objek main itu berhubungan ke kelas GUI-nya nanti. Lalu ada verif.actionListener, di mana di situ merupakan sebuah tombol juga yang nanti gimana dia ketika ditekan tombolnya maka semua semua inputan dari nama teks terus password sama indeksnya nanti semuanya akan dimasukkan ke dalam cek data yang nanti dihubungkan pada kelas controller semua inputannya nanti. Lalu ada hapus.add action listener. Di situ merupakan sebuah tombol juga dari tombol hapus tadi yang digunakan ketika dia kalau misalkan diklik nanti dia akan melakukan delete pada kelas controllernya, di mana di situ ada all object controller .pembeli.delete data pembeli. Lalu di situ ada tabel pembeli.add most listener. Di situ juga juga nanti lalu di situ ada tabel pembeli.add most listener yang dimana nanti dia akan menampilkan sebuah tabel pada JFrame penjualnya nanti. Ini akan di-run oleh teman saya programnya. Oke, di sini di website project di main Java. Di sini saya akan mencoba merun program hasil dari teman-teman saya menjelaskan tadi. Di sini kita daftar dulu untuk penjual. Nama Budi. Alamat. Ya, kita daftar. Nah, di sini ada informasi registrasi sukses. Kita login pembeli dulu. Yang tadi namanya Budi, masukkan nama Budi dan passwordnya. Kita cek, oh ini menuju ke frame penjual.
pembeli GUI. Selamat datang Budi. Informasi Anda belum daftar. Oke, kita pilih apa yang mau dibeli dulu, kemeja. Kita daftarkan alamat, ada nama, alamat, dan verifikasi, tulisan belum diverifikasi, dan ada pilihan baju, yang dipilih adalah kemeja dengan harga 65.000. Kita kembali dulu back. Nah, di sini ternyata Budi mau update bajunya, salah beli, mau ganti baju. Di sini kita masuk update. Di sini kita masukkan nama pembeli tadi, kita pilih yang mau dibeli Budi. Ternyata Budi mau membeli kaos karena uangnya nggak cukup untuk membeli kemeja. Oke, kita konfirmasi. Nah, pilihan baju berhasil diupdate. Oke, kita kembali ke JFrame. Untuk melihat apakah sudah diupdate, kita masuk lagi ke penjual. Kita masukkan nama dan password. Kita cek. Nah, di sini bajunya berubah menjadi kaos. Oke, kita kembali back. Kita login penjual untuk memverifikasi data tadi. Di sini kita login dengan nama penjual Raka dengan password. Selamat datang Raka. Di sini ada data penjual yang membeli tadi. Ada Budi, password, alamatnya Surabaya, bajunya indeks ke 0, yang tadi kaos indeks ke 0, kita verifikasi. Oke. Baik, ini verifikasinya menjadi yes. Jadi kita kembali dulu sebelum menghapus data. Kita melihat di penjual lagi, kita login penjual, Budi, masukkan inputan Budi, password. Selamat datang. Di sini verifikasi sudah tertulis, sudah diverifikasi. Oke. Sekarang kita kembali login penjual lagi. Nah, kalau sudah selesai pembelian, proses jual belinya, kita ingin membersihkan data dari penjual, kita hapus penjualnya. Oke, kita hapus, sudah terhapus. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila masih ada salah kata atau kurang jelas, mohon dimaklumi, masih belajar bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.